Pertama-tama kami dari kaum Bapak minta maaf atas keterlambatan. Dan terima kasih buat Bapak Simpson Dekat yang sudah membuka pintu hati, pintu rumah untuk kita beribadah bersama. Dan terima kasih buat kakak-kakak multimedia sudah turut serta bersama kami kaum Bapak untuk beribadah bersama-sama. Dan ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Paulus Emanuli. Kepada Bapak, dipersilakan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Karena itu kita semua berteduh diri di hadapan Tuhan dan kita memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengimani-Mu ya Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu dan senantiasa memimpin kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Malam ini Tuhan kami boleh menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu bahwa pelaksanaan ibadah kaum Bapa di tengah-tengah kehidupan keluarga Simpson Dekat biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kami semua anugerah selamat yang daripadamu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di dalam tuntunan dan bimbingan-Mu ya Allah, kami sungguh-sungguh memberi dan mempersembahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan yang nanti akan dipandu oleh Bapak Rein Asraka. Mari kita sama-sama mengangkat pujian dari Kirim Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu memunyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di Kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Kekasih Tuhan sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jika sudah dapat, mari kita berdoa. Kami ada lagi di hadirat-Mu ya Bapa, dalam persekutuan kaum Bapa ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Biarlah kebenaran-Mu terus dinyatakan di dalam kemuliaan-Mu melalui Yesus Kristus bagi kami. Sehingga kami sebagai umat Tuhan, kami terus mengumandangkan segala ucapan syukur kami kepada-Mu, supaya kebenaran Tuhan terus disaksikan di tengah-tengah kehidupan dunia ini Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami semua anak-anak-Mu,
supaya keteguhan iman kami, supaya kelimpahan pengharapan yang Tuhan taruh dalam hidup kami sungguh-sungguh ada terus di hadirat Tuhan, supaya kami terus belajar daripada-Mu. Isilah hidup kami dengan pelita firman-Mu bagi kami, supaya dalam tuntunan dan terang kasih-Mu Tuhan, firman-Mu berkarya dalam seluruh hidup kami, untuk kami dapat menentukan jalan hidup kami menuju terang-Mu ya Bapa. Biarlah pimpin kami terus dalam kuasa Roh Kudus, supaya menerangi hati kami, pikiran dan perasaan kami, segala tindakan kami ya Tuhan, dalam seluruh kemuliaan-Mu Bapa. Karena itu berfirmanlah bagi kami semua, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus firman yang hidup, kami datang dan berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita semua berdiri. Kita akan membacakannya. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6 di bawah perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian jauh berita firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukannya dengan baik. Silakan duduk kembali. Kekasih Tuhan sekalian, dan secara khusus kaum Bapak yang diberkati Tuhan, kita juga bersyukur bahwa hari ini ibadah kaum Bapak kita juga dihadiri oleh UPP Multimedia yang turut bekerja untuk ambil bahagian dalam segala kebaikan Tuhan. Dan salah satu bentuk daripada apa yang dilakukan oleh multimedia menjadi sebuah kesaksian melalui audiovisual. Itu berarti bahwa firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita belajar bahwa segala keagungan Allah, bahwa segala kemasyhuran Tuhan, bahwa segala mazmur yang ingin kita nyanyikan, untuk kita mazmurkan, itu juga disebarluaskan. Dengan demikian, bahwa segala program pelayanan itu benar-benar harus dibangun supaya menuju satu kesempurnaan ilahi. Bahwa apa yang dikatakan dalam kitab itu Efesus, bahwa rapi tersusun, terikat menjadi satu, maka segala kebangunan rohani itu terus dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Karena itu segala kemuliaan bagi Allah terus untuk dinyatakan dan terus untuk dimuliakan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita baca Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 6 ini mau mengatakan kepada kita bahwa apapun kondisi, apapun situasi hidup kita, maka nyanyian syukur dan nyanyian keselamatan itu harus kita kumandangkan lewat puji-pujian dan mazmur. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yerusalem, Israel itu mengalami sebuah pergumulan yang sangat luar biasa. Karena itu Nabi merasa terpanggil untuk mau menyatakan bahwa apapun kepalsuan daripada sifat manusia, apapun kemunafikan manusia, apapun pelarian manusia, apapun yang dilakukan untuk menentang Allah dalam setiap sisi-sisi dan sendi-sendi kehidupan umat manusia, ketika Allah sudah menaruh sebuah perjanjian
maka Allah tidak akan pernah mundur dari perjanjian itu. Sebab apa yang Allah janjikan, apa yang keluar dari mulut Allah, itu yang Allah lakukan. Tetapi kita juga sebagai manusia dalam keterbatasan itu, seringkali kita mengingkari setiap janji-janji Allah, setiap panggilan-panggilan Allah, dan setiap apa yang kita terima dari Allah dalam seluruh hidup kita. Karena itu kita selalu berpikir dengan cara kita. Kita selalu bertindak dengan cara kita. Sehingga Allah menjadi murka. Dari bacaan ini tergambar. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, ini mau menceritakan dan mau menggambarkan bahwa betapa umat Israel itu adalah umat yang benar-benar memiliki perjanjian yang sangat kuat dengan Allah. Allah telah membangun perjanjian itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat Israel untuk menentang Allah. Sehingga mereka mengalami proses demi proses. Mereka harus dibuang. Dan dalam pembuangan itulah ketika Allah menjadi murka. Tetapi sungguh pun itu Allah tetap mengikat perjanjian dengan manusia. Oleh karena kekekalan perjanjian itulah Allah juga mau untuk menarik kembali setiap umat manusia supaya di dalam perjanjiannya itu terus menjadi nyata sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan akan datang. Karena itu, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, kita semua yang hadir dalam ibadah ini, dengan kehadiran kita, dengan segala bentuk pergumulan hidup kita, kita tahu bahwa setiap kita juga punya pergumulan masing-masing. Kita sendiri juga punya pergumulan yang benar-benar kadang-kadang membuat kehidupan jasmani kita, kehidupan pribadi kita sebagai manusia. Dan dalam kemanusiaan yang memiliki keterbatasan itu, kita sendiri juga seringkali lari dari panggilan Allah. Kita sendiri juga mengingkari janji-janji Allah. Kita tidak berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Kita tidak beriman kepada Tuhan dengan baik dan benar. Kita tidak pegang firman Tuhan dengan baik dan benar. Maka kita juga selalu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan di setiap pencobaan-pencobaan itulah seringkali kita mengalami berbagai-bagai tekanan. Itu semua oleh karena kita sendiri yang tidak setia kepada Allah. Saya ambil contoh. Saya punya kehidupan pribadi. Masa lalu yang cukup kelam. Saya juga punya pengalaman kehidupan dalam keluarga yang juga cukup kelam. Tapi kita harus bersyukur bahwa sesulit apapun hidup ini, bahwa sesukar apapun hidup ini, bahwa sejauh mana kita berlari dari seluruh panggilan Allah. Tapi ketika Allah yang telah menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Karena ketika dia sudah mengikat perjanjiannya itu dengan kita, sejauh mana kita berlari. Seperti apapun kita melakukan dosa dan pelanggaran kita, kasihnya itu tidak pernah beranjak dari hidup kita. Sebagai manusia, kami juga punya kekecewaan. Kami juga punya kecemasan. Kami juga punya kekhawatiran. Kami juga punya ketakutan. Dan dalam semua hal itu, tentunya kita semua berproses dengan segala kondisi. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa Yesaya mau menasihatkan kepada kita sebagaimana ia dalam menyampaikan suara kenabiannya. Ia terus menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala perlakuan, segala perilaku daripada umat Israel yang telah menentangnya, yang telah lari dari panggilan mereka, yang telah berbuat semena-mena, yang terus membangun penyembahan berhala. Allah tidak menghitung-hitung lagi dosa mereka. Tetapi dari semua yang mereka lakukan, dari semua yang Allah binasakan lewat segala macam peristiwa, masih ada sisa-sisa Israel. Masih ada sisa-sisa umat Tuhan yang telah Allah pilih dan Allah tetapkan. Dan Allah tetap mengikat perjanjian kekal dengan manusia. Supaya bangsa Israel itu belajar untuk benar-benar kembali di hadapan Tuhan. Untuk supaya tersungkur bersujud berlutut di hadapan Tuhan. Untuk mau mengakui segala dosa dan kecemaran mereka.
supaya di dalam semua pengakuan itu, supaya pemberian dan persembahan hidup mereka itu sungguh-sungguh mengalami pemulihan dengan Allah. Relasi kembali dibangun antara manusia dengan Allah, diperbaiki oleh Allah, dan dalam kesadaran manusia itulah Nabi Yesaya dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran kepada dunia bahwa kamu harus kembali, dan kamu juga harus menyatakan bahwa pada waktu itu kamu akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Jadi apapun pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel, melalui Nabi Yesaya, dia mau menyampaikan kabar baik untuk dinyatakan kepada umat Israel bahwa berhentilah untuk mendua hati, berhentilah untuk membangun berhala-berhala, berhentilah dengan perlakuan-perlakuan ketidakadilan, berhentilah untuk menekan orang-orang yang lemah, berhentilah melakukan segala sesuatu yang sifatnya tidak memenuhi keadilan. Karena itu sadarilah, keluarlah dan masuklah kembali kepada pintu gerbang. Masuk kembali kepada kemah pertemuan. Bangun kembali persekutuan yang baik dengan Tuhan. Supaya di dalam kesungguhan kita melakukan seluruh ibadah dengan persekutuan dengan Allah. Maka hari itu kita akan berkata bahwa aku mau mengucap syukur kepadamu. Sekalipun Tuhan pernah murka, tapi dalam keyakinan iman, hari ini dalam kesadaran penuh, kita mau kembali ke hadapan Tuhan. Dan kita mau menyatakan syukur kepada Tuhan. Bahwa sekalipun Tuhan pernah murka, maka dalam keyakinan iman, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel, maka kita pun hari-hari ini juga bisa berkata kepada Tuhan, bahwa aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa sekalipun Tuhan pernah murka dengan kami, dalam keadaan apapun kami alami, tapi hari ini kami mau menyatakan syukur di hadapan Tuhan, bahwa murkamu sudah surut, bahwa Tuhan akan kembali untuk memegang tangan kanan kami, membawa kami untuk menuju kemenangan demi kemenangan, untuk ada dalam sebuah persekutuan yang baik dan benar dengan Tuhan, untuk ada dalam sebuah mesbah keluarga yang baik, supaya dalam kebangunan iman rohani kita selaku juga sebagai kaum bapak, kita berpegang teguh. Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua juga pernah mengalami yang namanya juga sebuah peristiwa hidup. Dan dalam peristiwa hidup itu ada saat di mana kita mengalami sebuah penurunan. Kita juga mungkin pernah langgar. Kita juga mungkin tidak taat. Kita juga mungkin tidak setia. Sehingga kita juga mengalami tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan. Membuat kehidupan kita juga tidak lagi setia dengan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Itu juga menjadi bahagian kita. Bahwa firman itu juga datang kepada kita. Jika kita juga mungkin pada saat ini ada dalam berbagai-bagai tekanan hidup. Mungkin kita ada keluar dari kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita telah meninggalkan Tuhan. Kita telah meninggalkan persekutuan. Kita punya hubungan dan relasi dengan Tuhan dan sesama tidak baik-baik saja mungkin hari ini. Tapi hari ini, melalui nasihat firman Tuhan, marilah kita datang dan kita sadari akan seluruh keberadaan hidup kita. Supaya kita belajar untuk mau mengatakan syukur. Bahwa sekalipun kita pernah menikmati murka Allah, tetapi hari ini janji firman Tuhan itu terikat kembali. Janji firman Tuhan itu terpulihkan kembali oleh jaminan keselamatan yang kita akan terima dari Tuhan. Bahwa walaupun kita pernah gagal, walaupun kita pernah lari, walaupun kita pernah mengabaikan, walaupun kita tidak pernah lagi beriman, kita sudah tidak ada lagi dalam ketaatan dan kesetiaan kita dengan Tuhan. Hari ini Tuhan datang menghibur kita. Hari ini Tuhan datang mengingatkan kepada kita lagi untuk bagaimana kita mau kembali kepada Tuhan. Supaya perjanjiannya itu tetap ada.
sekalipun dia pernah murka dan marah kepada kita, tetapi oleh karena kasih-Nya melalui Yesus Kristus datang kepada dunia untuk mengatakan kebenaran itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, maka kamu adalah milik kepunyaan. Karena itu kita terus belajar. Kita terus belajar untuk bersyukur. Masalah tetap ada. Pergumulan tetap ada. Tapi proses demi proses, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, meminta, menaruh pengharapan, maka masa depan itu akan ada. Dan Allah menyiapkan mahkota kehidupan bagi kita yang mau datang kepada Dia. Supaya kita terus menyanyikan syukur kepada Allah. Kita terus mau bermazmur kepada Allah. Karena Tuhan itu adalah kekuatan. Tuhan itu adalah mazmur. Bahwa supaya apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam seluruh panggilan kita. Hari ini saya resmi juga menyatakan. Ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, waktu yang lalu oleh karena kedegilan hati, oleh karena kekecewaan pikiran manusia, saya juga pernah menyatakan mundur dari UPP kaum bapak. Resmi saya sampaikan itu di dalam kepengurusan melalui grup WA. Tapi oleh karena kasih sayang Tuhan, melalui majelis harian, saya dipanggil, diarahkan untuk supaya kembali pada panggilan itu. Dan penuhilah panggilan pelayanan itu sampai dengan akhir periode. Karena itu, saya kembali. Kalau hari ini, bukan jadwal saya yang memimpin. Tapi oleh karena demi panggilan tugas dan pelayanan, saya juga harus sedia dalam waktu yang tidak tepat. Karena Tuhan bilang, baik atau tidak baik waktumu, engkau harus tetap siap dan sedia. Karena itu melalui kepengurusan, saya diarahkan untuk memimpin, maka untuk memenuhi panggilan itu, saya juga harus menyampaikan firman Tuhan lewat memimpin ibadah kaum bapak saat ini. Karena itu barangkali ada hal-hal yang saya lakukan dalam sisi kemanusiaan saya, itulah di luar daripada konteks kerohanian saya, dalam konteks keimanan saya. Tetapi apapun yang saya lakukan, saya itu tidak terpisahkan yang namanya daripada kasih Tuhan. Karena saya dalam kedagingan saya, dalam kemanusiaan saya, dalam keterbatasan saya, dalam keberdosaan saya tidak tahan diri. Tetapi oleh karena pimpinan roh, maka Tuhan datang melawat kita semua dengan firman. Ini salah satu contoh. Salah satu bahagian yang kita sudah tidak lagi bergaul erat dengan Tuhan. Kita lebih mementingkan diri kita, kekuatan kita. Sehingga kita ambil keputusan. Dan keputusan itu adalah salah. Tapi kita belajar bahwa apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel, melawan Tuhan, mengalami keterpurukan, tapi kasih dan setia Allah tetap turun-temurun. Bahkan kasih setia itu tidak akan pernah berkesudahan. Karena itu, di sisa-sisa Israel yang ada, Tuhan terus datang menunjukkan kemurahan hatinya kepada umat yang telah Dia janjikan, bahwa itu adalah umat kepunyaanku, itu adalah umat milikku. Karena itu kepada mula melalui bangsa inilah kebenaran Tuhan akan terus dikumandangkan sampai hari ini kita. Bahwa di dalam Yesus Kristus, di hari-hari anugerah, dalam kenyataan manusia, menerima, menyaksikan, merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui kasih di dalam Yesus Kristus. Supaya di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kuasa Yesus Kristus, semua orang yang percaya, semua orang yang beriman akan menikmati kehidupan, keselamatan. Mahkota kehidupan itu akan diterima dan dirasakan. Karena itu kita bersyukur boleh bermazmur bagi Tuhan.
Saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja lewat setiap kita untuk terus mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, dan juga bagi relasi kita dalam bergereja. Sampai di sini saya berhenti sejenak untuk kita berbagi dalam kita punya diskusi. Dalam tanda petik, diskusi itu dalam bentuk kesaksian, pengalaman iman dan rohani, tapi kita tidak dalam bentuk diskusi tanya jawab. Dan saya berharap setiap apa yang disampaikan oleh siapapun yang mau menyampaikan pengalaman dalam bentuk kesaksian atau apapun itu, saya berharap tidak keluar dari konteks bacaan ini. Saya persilakan kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Pertama sedikit judul firman pada malam hari ini, nyanyian syukur atas keselamatan, dan saya rasa kita semua mendapatkan keselamatan itu, maka kita ada duduk dalam persekutuan ibadat keempat. Kita bertemu di sini bukan karena kita majelis, bukan karena tuan rumah di sini, tapi kita bertemu karena Tuhan. Itu yang paling inti. Oleh sebab itu, Bapak, Mama, saudara semua yang ada di sini, kalau khotbah minggu lalu itu mengenai pemerintah adalah wakil daripada Allah. Di situ beta berpikir bahwa Tuhan ini luar biasa. Tuhan sudah tahu bahwa kita tidak bisa sampai kepada tempatnya untuk kita bisa melaporkan masalah-masalah kita. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan kita, Dia bawa kita ke dunia ini, Dia sudah pakai pemerintah menjadi wakilnya Allah. Sehingga ketika kita manusia ada dalam dunia ini, kita melakukan kesalahan, melakukan apa saja, ada aturan yang diatur oleh pemerintah. Yaitu di dalam pemerintah itu kita harus bayar pajak, bumi dan bangunan dan lain-lain sebagainya. Minggu lalu saya bilang, apa yang kita harus bayar kepada Tuhan? Kalau pemerintah saja, dia minta kita harus bayar pajak. Terus kita yang sudah mendapatkan keselamatan yang luar biasa ini, apa yang kita harus bayar kepada Tuhan? Tuhan tidak meminta kita untuk membayar. Tapi kalau kita ada dalam dunia ini, terus pemerintah yang ditetapkan oleh Allah sebagai wakil Allah, dia sudah memberikan kepada kita waktu untuk kita ada di dalam dunia ini, tapi harus bayar pajak. Rumah yang kita buat sendiri, tapi bayar pajak. Tanah yang kita beli sendiri, tapi harus bayar pajak kepada pemerintah. Terus kehidupan dan keselamatan yang kita dapati ini, apa yang kita harus bayar kepada Allah? Oleh sebab itu tadi kita sempat ada bincang-bincang di luar. Sebenarnya malam ini bukan majelis yang memimpin dalam ibadat ini, tapi harus dari pengajar. Dan kita semua bingung, ini pengajar siapa yang mau datang di Tombak? Dan memang kemarin itu di gereja sudah mengatakan bahwa ibadat minggu ini akan dipimpin oleh semua pengajar. Baik itu ibadat rumah tangga maupun kategorial. Tapi dari gereja juga tidak menyiapkan pemimpin yang akan memimpin dalam kategorial seperti kita pada malam hari ini. Tapi seperti tadi Bapak Paul bilang bahwa Tuhan pakai kita semua, kita harus siap. Kapanpun waktunya, ketika Dia panggil, kita harus siap. Oleh sebab itu kalau kita mau lihat tadi juga saja bilang bahwa di jadwal Tombapa itu ada majelis yang akan memimpin dalam ibadat Tombapa, yaitu Bapak Rudi Doh. Apapun alasannya dia harus ada. Walaupun memang ada pengumuman dari gereja, tapi di jadwal itu dia harus ada. Nah ini kita menjaga kemungkinan. Sehingga ketika pengajar itu tidak ada, atau yang memimpin itu tidak ada,
kita sudah bisa siap untuk memimpin. Itu tanda syukuran kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur apa? Hanya ada di dalam persekutuan ibadat, yang ada hanya di dalam kebaktian di gereja, itu kita bisa membayar keselamatan yang datang daripada Tuhan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Paul dan Bapak Oris menyangkut syukuran. Jadi di dalam ayat 2 itu dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatan. Kita umat yang diciptakan oleh Tuhan ini wajib kita harus bersyukur. Dan di dalam ayat bacaan di dalam Keluaran 15 ayat 2 dikatakan bahwa harus bersyukur. Coba Bapak baca Keluaran 15 ayat 2. Dikatakan bahwa kita adalah umat ciptaan, harus bersyukur. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ya. Dia telah menjadi keselamatanku. Jadi Tuhan itu keselamatan kita. Jadi kita harus patut bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan tadi Bapak Oris, bahwa sebagai ciptaan Tuhan, kita umat manusia ini harus wajib, dan sebagai manusia kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan namanya. Mungkin itu saja yang saya dapat tambahkan. Salam, selamat malam Bapak-Bapak semua. Tadi sudah diberitakan firman Tuhan tentang Nabi Yesaya terkait dengan murka Allah terhadap bangsa Israel. Nah, kenapa murka Allah kepada bangsa Israel adalah ketidaktaatan kepada Allah, bahkan memuja ilahi lain selain Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Tentunya ada juga yang seperti kehidupan bangsa Israel di saat itu. Malam hari ini kita harus bersyukur. Nabi Yesaya mengingatkan kita kembali, kalau saya melihat di sini, hubungan pribadi kita dengan Tuhan begitu spesial. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, ini makhluk yang paling spesial dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Mungkin kita ketahui bersama, dalam penciptaan Tuhan ini, kita diciptakan itu segambar dengan Allah. Tetapi tidak sampai di situ dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain. Seperti ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan lain. Ketika dia mati, ya dia berlalu begitu saja. Kenapa dia berlalu begitu saja? Karena dia tidak memiliki jiwa. Kalau dibandingkan dengan manusia, kita adalah datangnya dari Allah. Maka kita harus kembali kepada Sang Ilahi, yaitu Allah, di mana di surga. Kenapa saya bilang bersyukur? Firman malam hari ini kita masih dengar. Jadi saya melihat Nabi Yesaya mengingatkan kita, artinya kita tidak boleh terlena di dalam dosa sampai ajal menjemput. Kalau kita terlena di dalam dosa, ketika Tuhan telah memberikan SK surat kematian, selamat tinggallah. Maka upahmu engkau akan terima, kita akan di neraka. Jadi Bapak-Bapak semua, ini menjadi tantangan kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Maka pada ayat yang ke-8 di situ berkata, saya membacakan kembali ya. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Jadi ini juga berlaku. Kita juga harus mengakui
Jangan sampai karena kebiasaan kita, kehidupan di dalam dosa, iblis sudah menguasai kehidupan kita, kita tidak mengenal pencipta kita kembali. Jadi singkatnya pada malam hari ini, mari kita mengingat kita adalah spesial di mata Tuhan. Hal yang telah dibuat kita banyak dosa, tetapi Tuhan masih menyayangi kita. Dan mari kita jalankan ini sampai akhir hidup kita sebelum Tuhan memanggil kita. Terima kasih. Salam. Kekasih Tuhan sekalian, saya kutip kembali apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rin lewat firman Tuhan dalam Keluaran 15 ayat yang kedua secara utuh, karena tadi saya baca hanya sepenggal. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku dan Allahku, kupuji Dia. Dia Allah Bapakku, kutinggikan Dia. Jadi baik Bapak-bapak sekalian, firman Tuhan datang kepada kita untuk meneguhkan kita, supaya apa yang kita percaya, kita imani kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita berlimpah-limpah pengharapan bahwa Allah mempunyai tujuan, rancangan yang baik bagi kita. Jika hari ini dalam kehidupan kita tidak baik-baik saja, jika hari ini kita ada dalam kondisi yang mungkin paling terpuruk yang kita alami dan kita rasakan, tapi hari ini jemaah firman Tuhan datang kepada kita. Dia mengajak kepada kita untuk kita kembali kepada Dia. Sebab Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa. Dia akan menjadi pahlawan bagi kita untuk berperang dengan segala pergumulan kita, dan Dia jugalah yang akan membawa kita untuk keluar sebagai pemenang. Jika kita, satu yang tadi dinyatakan, kita selalu bersyukur. Karena Dia adalah keselamatan kita. Karena Dia selalu menghibur kita. Karena Dia menjadi kekuatan dan menjadi mazmur bagi kita. Dan itulah yang tadi dikatakan, bahwa bagi kita semua yang telah memperoleh keselamatan itu, kita akan menimba dari mata air keselamatan, yaitu di dalam Allah itu sendiri, yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga adalah air kehidupan, dan mata airnya adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Jika kita hidup dengan Allah, kita hidup mau menimba air kebenaran yaitu firman Tuhan, maka kita terus bergaul dengan Tuhan, maka kita juga akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Karena itu apa yang dikutip oleh Yesus, bahwa semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu, datanglah kepadaku, belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya semua pergumulan kita, masalah hidup kita, kita datang dan kita mau bersama-sama dengan Yesus Kristus, untuk kita bersama-sama kita mau menyerahkan seluruh masalah kita kepada Yesus Kristus. Kita mau menceritakan semua kepada Yesus Kristus. Kita mau bergaul erat dengan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus pun juga akan senang dan menjadi ringan kuk yang terletak, yang dipasang oleh Allah. Siapa yang bilang bahwa Yesus Kristus tidak punya beban sepanjang dia ada dalam dunia selama 3 tahun dia mengajar itu. Dia berjalan dalam pergumulan yang sangat luar biasa. Itu menjadi tertanda bahwa dalam kedagingannya, dalam kemanusiaannya, dia memiliki beban. Karena itu dia bilang, setiap orang yang punya beban datang bersama-sama dengan kuk. Artinya kuk itu bahwa beban itu dipasang di sebelah, beta di sebelah, itu kuk sama-sama pasang di sana, itu beban dua-dua, kita jalan bawa pikul sama-sama. Jadi kita menceritakan semua kepada Allah melalui Yesus Kristus, sehingga menjadi legalah seluruh kita. Beban kita menjadi ringan, semua menjadi penuh dengan kebaikan. Saya pikir
sampai di sini apa yang saya sampaikan ini ada dalam sebuah proses pembelajaran iman, ini adalah sebuah proses pembelajaran rohani. Saya berharap bahwa setiap kita mau bergerak untuk menjadi pembawa kabar baik. Sekalipun kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam masalah, tapi kita tetap bersyukur, kita terus mau bernyanyi, kita terus mau bermazmur, sebab Allah itu adalah keselamatan kita, sebab Allah itu adalah kekuatan kita, sebab Allah itu adalah mazmur kita. Dan kita akan tetap terjaga, terpelihara, dan terselamatkan oleh karena kasih-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Kita akan memberi persembahan dan saling diiringi dengan pujian yang kita sama-sama bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Simpson, mungkin ada apa yang mau didoakan dalam pergumulan keluarga dan bagi kita semua untuk disampaikan untuk kita ada dalam doa syafaat. Dari kita barangkali. Dari kita pengurus Sabto kaum Bapa minta didoakan terkait dengan kegiatan kita di Gereja Masalit Osai Serbau Anggresi Barat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus dan tanggal 1 September. Kami minta supaya didoakan supaya berjalan dengan baik. Terima kasih. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus yang kami imani, yang kami percaya. Sungguh kami menikmati kasih karunia, anugerah, dan berkat Tuhan. Damai sejahtera yang Allah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, yang mengingatkan kepada kami dan menasihati kepada kami. Untuk kami mau berbalik kepada Tuhan. Untuk kami mau menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kekuatan dan keselamatan bagi kami. Karena itu kami boleh bersyukur bahwa firman-Mu telah meneguhkan kami. Untuk boleh menyadarkan kami. Untuk kami boleh kembali kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sekalipun keberadaan kami lemah. Dalam keterbatasan dan dalam keberdosaan kami. Tapi kasih-Mu selalu mengajarkan kepada kami. Untuk kami selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan kepada Bapak Simpson Dekat
yang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan mertua dan semua yang ada di sini. Boleh menerima kami, untuk kami boleh menyatakan syukur kepadamu lewat ibadah kaum Bapa. Karena itu terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan taruh dalam seluruh kehidupan daripada Bapak Simpson, dalam tuntunan dan penyertaan bagi hamba-Mu bersama keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu dan senantiasa bersama-sama dengan hamba-Mu, bersama istri dan anak-anak, bersama dengan mertua dan semua keluarga yang ada di sini, untuk saling bahu-membahu, untuk membangun relasi yang baik di antara mereka, dan terutama membangun relasi dengan Tuhan. Karena itu dalam sikap dan penyertaan iman mereka, karena itu Tuhan terimalah mereka semua dalam ucapan syukur mereka, dan juga dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup daripada mereka. Bapa memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bapa juga memberkati istri untuk mendampingi, melayani suami dan anak-anak dalam keluarga. Bapa memberkati semua anak-anak yang juga masih berada dalam bangku pendidikan. Tetapi biarlah ya Tuhan kasih-Mu terus selalu dan senantiasa mengikat mereka dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, supaya terus di dalam pembangunan pendidikan iman dan rohani terus terjadi dalam kehidupan keluarga ini, supaya anak-anak mereka terus dibangun dalam iman, bangun dalam kerohanian, untuk terus mereka ada dalam karakter Kristus, supaya di dalamnya Tuhan mereka boleh menikmati dan melihat bahwa Tuhan terus bekerja bersama-sama dengan keluarga ini untuk menghantar anak-anak mereka menjadi generasi gereja, terutama dalam takut akan Tuhan, untuk menjaga dan memelihara kekudusan hidup mereka dalam ketaatan kepada-Mu dan juga dalam ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup mereka. Terimalah setiap pergumulan mereka, doa-doa mereka yang mereka angkat kepada-Mu. Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan terus menunggu setiap keluar masuk mereka dalam setiap doa-doa dan ucapan syukur mereka. Kami percaya Tuhan, kami semua juga yang ada, kami datang dengan berbagai pergumulan hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, menguatkan kami, apapun keberadaan kami Tuhan. Kami tanggalkan seluruh pergumulan hidup kami dan kami menyatakan syukur kepada-Mu Tuhan. Bapa memberkati seluruh persembahan hidup kami dan juga seluruh persembahan syukur kami, bersama-sama dengan keluarga BK dalam seluruh nazar hidup mereka yang telah mereka nyatakan lewat nazar syukur mereka. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang mereka nazarkan ini Tuhan. Bapak juga memberkati setiap persembahan-persembahan daripada kami semua, supaya kami melakukan persembahan yang baik dan benar. Biarlah supaya di dalam pelayanan ini Tuhan terberkati oleh persembahan-persembahan syukur yang Tuhan taruh dalam hidup kami melalui berkat-berkat yang ada. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami juga mendoakan semua proses rencana daripada kaum Bapak untuk melayani di jemaat Nazaret Osain Baun di Amarasi Barat. Allah memberkati semua rencana-rencana yang telah diprogramkan dengan baik. Biarlah Tuhan semua dalam proses persiapan-persiapan mereka, dalam semua proses-proses persiapan yang ada, Allah memberkatinya, supaya ketika proses pelayanan yang ada, mulai dari keberangkatan sampai di sana dengan semua pelayanan-pelayanan yang ada, semua mereka yang ada di jemaat dan semua para pelayan yang ada di jemaat Nazaret Osain, biarlah semua ada dalam tali persekutuan yang indah bersama Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Biarlah Tuhan terus bekerja, supaya di dalamnya Tuhan selalu ada dan senantiasa ucapan syukur, supaya nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan, supaya di dalamnya Tuhan gereja terus dibangun, gereja terus bertumbuh, gereja terus berkembang, dan gereja terus boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kecemaran kami, dan kami percaya Tuhan bahwa keselamatan yang daripada-Mu kami terima. Terima kasih Bapa, kami akan kembali dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap tugas dan karya kami, dalam setiap pelayanan kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan tetap terus dan senantiasa tinggal bersama-sama dengan keluarga di sini. Biarlah kasih anugerah damai dan sejahtera daripada Allah memenuhi seluruh hidup kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita puji Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah dalam Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami dan memberkati kami di sepanjang ibadah ini. Tuhan terus menjaga, memelihara dan melindungi kami dalam tuntunan dan kasih-Mu. Biarlah semua yang kami jalani dan kami hidupi seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati seluruh persembahan yang kami berikan, supaya seluruh persembahan yang ada ini Tuhan boleh menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu melalui pelayanan yang ada di Jemaat Orait Labora. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Karena itu biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dalam tuntunan Roh Kudus terus menyertai dan memberkati kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom.